Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu semuanya, temanku sebangsa setanah air ya. Oke, readingan kali ini aku mereadingkan untuk tentang karmik yang berjudul karmik yang sedang mengintai kamu. Siapakah dia ya? Atau tentang pergerakan karmik ya. Aurora mereadingkan ini di bulan Februari sekitar tanggal 23. Ini timeless kapanpun Anda melihat, tapi ingat, pembacaan karmik bukan untuk mendendam, bukan untuk membuat Anda takut, tapi untuk waspada. Semoga kabarnya positif terus ya tentang si karmik ini ya. Siapa tahu bertobat, siapa tahu menanggung karma ya, atau kalaupun dia melakukan pergerakan energi karmik ini, sehingga Anda bisa lebih waspada. Simak sampai akhir supaya nggak menimbulkan kesalahpahaman. Hai, apakah Anda ngerasa mengalami sebuah penderitaan, kekecewaan yang siklusnya permasalahannya kayak sama dan berulang-ulang? Bisa jadi Anda terkena jeratan siklus kutuk karma leluhur. Anda bisa memutuskannya selain dengan beribadah dan doa ya, semakin tulus kepada Sang Pencipta. Juga bisa dibantu melalui meditasi yoga jiwa atau meditasi cahaya penyembuhan luka batin. Ada di channel Aurora yang di live part 1 part 2 pengembalian jati diri dulu ya. Siapa tahu jiwa Anda kosong ya, atau disita oleh kuasa kegelapan ya, oleh kutukan orang, bisa Anda bebaskan sendiri melalui bantuan dari Sang Pencipta di meditasi Aurora secara gratis. Mungkin bayar pakai kuota aja ya, di live umum part 1 part 2 wajib, baru Anda bisa mengikuti di part 3 untuk pencabutan luka batin dan menjaga kesehatan tubuh ya kawan-kawan. Kalau Anda penasaran bisa langsung cek. Nah, untuk Anda yang sudah terbiasa bisa dilanjutkan di afirmasi positif di channel langganan. Kalau nggak mau di umum juga nggak apa-apa ya. Seperti itu karmik pembacaan bulan Februari tanggal 23 ya, 23-24 Februari. Aku melihat ada yang masih suka bermain dan bersekutu dengan iblis ya, suka main-main ke dukun yang black magic mungkin untuk berusaha mengetahui keadaan Anda. Ingat, readingan ini nggak cocok untuk semuanya ya, jadi sesuaikan saja ya. Dan gak usah menyangka siapa orangnya, yang penting berdoa aja. Jadi pergerakan karmik ini ada yang sedang berusaha untuk membunuh divine feminin, untuk membunuh orang-orang baik yang dirasa sebagai saingan hidupnya, baik di dalam percintaan ataupun di dalam usaha ya. Mereka berusaha membuat orang-orang baik ini, membuat divine feminin atau maskulin yang bertobat supaya hidupnya seret hancur gitu loh. Kalau punya kerjaan yang bagus supaya nggak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya karena sakit, atau kalau di sini mungkin divine feminin atau orang-orang baik ini sedang berada di puncak kejayaan karena bisa mengatasi segala permasalahan supaya berantem sama pasangan, jadi kontrolnya lewat emosi. Nah, kalau lewat emosi ini tinggal dijaga dengan doa, dengan menjaga aura afirmasi energi positif apapun agama Anda, kemudian diselingi dengan asupan gizi dan makanan yang sehat. Kalau biasanya Anda suka ngopi 6 gelas per hari, coba dikurangin, banyak minum air putih, sekali-sekali minum air kelapa supaya motoriknya terjaga sehingga nggak mudah darah tinggi. Seperti itu ya. Nah, kalau di sini misalnya Anda digoda dengan rasa gelisah, tiba-tiba padahal keuangan lancar, kerjaan oke-oke aja, permasalahan terjadi juga biasa aja, bisa diatasi kok masih gelisah, tahu-tahu ingin nangis sendiri. Hati-hati, di sini berarti yang diganggu adalah guncangan jiwa. Jadi Anda perlu memperhatikan keseimbangan energi dan juga menjaga cakra aura tubuh kamu supaya cakra mahkota kamu berputar aktif mengakses cahaya Sang Pencipta. Kalau aku hanya bisa bilang, tetap lanjutkan ibadah kamu yang tulus, yang baik kepada Sang Pencipta, apapun agama kamu. Kemudian gandeng dengan afirmasi energi positif untuk menjaga cakra aura yang ada di tubuh kamu dan juga menjaga perputaran cahaya suci di siklus cakra mahkota kamu. Kalau afirmasi energi positifnya ada di channel langganan Aurora. Tapi himbauan bagi siapapun yang ingin afirmasi energi positif yang dilakukan setiap hari ya, Anda terlebih dahulu harus memulai dari part 1 part 2 di live umum yang ada di channel Aurora. Kemudian sorenya Anda lanjutkan di part 3 yang live umum, baru besoknya Anda mulai bisa mengakses afirmasi energi positif ya. Supaya apa? Supaya mempermudah Anda untuk menangkis serangan-serangan astral atau mungkin serangan-serangan karma dari orang lain, karena
energi dosa mereka pernah gibah atau mitnah kamu, atau mungkin energi karma kamu sendiri yang dulu tanpa sadar menyakiti hati orang lain gitu loh. Jadi kamu harus pengembalian jati diri dulu kamu di part 1 part 2 dengan meditasi cahaya, supaya ketika kamu dalam penghambaan dan penghidupan cakra aura, pengaktifan cakra mahkota, kamu terhindar dari siklus yang ingin menjerumuskan kamu ke dunia supranatural ya. Seperti itu. Oke, jangan biarkan di sini keraguan kamu tentang kemampuan kamu, apakah kamu akan sanggup menjadi orang yang sukses atau enggak, itu menjerat atau memperbesar aura kuasa kegelapan yang ingin melihat kamu jatuh. Ya, aura atau kuasa kegelapan ini bisa terjadi melalui orang-orang yang iri, sirik, dengki sama kamu. Jadi jangan mudah untuk dipanas-panasin. Mungkin di sini ketika kamu melihat kesuksesan orang lain dengan cara yang nggak bagus, orang itu jahat tapi kok sukses, cobalah dihindari untuk memikirkan itu supaya nggak fokus, supaya nggak jatuh kepada kayak nyalahin Tuhan gitu loh. Karena takutnya di sini dengan energi yang nyerempet-nyerempet nyalahin Tuhan atau kayak nggak terima tentang nasib orang yang lebih baik dari kamu, bisa membuat kamu akhirnya terjerat oleh siklus kutuk karma leluhur kembali ya. Karena aku lihat banyak sekali di antara Anda yang mulai kembali jatuh turun ke dimensi 5 dan 6. Apa sih Mbak dimensi 5? Dimensi ke arah-arah perselingkuhan, sakit hati lagi, ingat tentang orang-orang yang nyakitin. Mungkin sering ditemuin makhluk-makhluk yang nggak bagus, itu Anda turun, namanya turun level energinya. Maka cakra mahkotanya perlu diaktifin lagi supaya Anda kembali ke energi dimensi 7 lah paling enggak, sehingga yang diingat tuh hanya Tuhan. Ketika ada yang neror baik melalui mimpi, perkataan yang jahat, bergosip, Anda nggak fokus ke mereka, tapi fokus yang penting kamu nggak nyakitin orang lain, dan fokus bagaimana cara kamu untuk maju di dalam kehidupan kamu ya. Misalnya kamu sedang berantem sama pasangan ya, sama pacar, suami, atau sama anak, sehingga kamu di sini hanya cukup fokus gimana caranya supaya kalian bisa berdamai kembali. Jangan fokus kepada tetangga yang menggibah, yang ingin menyalahkan salah satu di antara kalian ya. Dan jangan terpengaruh oleh lingkup keluarga yang hanya bisanya memanas-manasi. Nanti takutnya kamu akan jatuh sendiri, kamu akan sakit sendiri ya. Karena kalau kamu sampai nggak seimbang, energinya nggak seimbang dan nggak stabil, yang terjadi nanti aura kegelapan yang menang. Kalau aura kegelapan yang menang, siklus kesialan yang lama sudah bisa kamu tinggalkan bisa kembali terulang. Jadi di sini aku melihat pergerakan energi karmik lebih ke arah cenderung gimana mempermainkan mental dan emosi Anda supaya Anda turun level. Anda yang sudah tenang-tenang, yakin kepada Tuhan bahwa semua pasti bisa diatasi. Anda yang sudah tahu bagaimana cara menenangkan diri, mungkin dengan berpuasa, karena rasa cinta kepada Tuhan, dengan bersedekah, atau mungkin Anda dengan bekerja keras. Tiba-tiba Anda akan diingatkan, aduh, kenapa sih orang itu kok enak banget kehidupannya, padahal dia kayaknya gini, kenapa ya aku? Nah itu awal-awal energi toksik atau energi karmik ini mulai menyerang tubuh Anda. Biasanya ini terjadi ketika Anda mulai kecapean atau kelelahan fisiknya, mungkin mentalnya, dan Anda lupa untuk berhealing atau memanjakan dirimu sendiri. Ya, atau menganggap orang lain mungkin terlalu enak dibanding Anda. Hati-hati. Itu bisa mengirim Anda kepada siklus kehidupan yang pernah Anda jalani yang nggak enaknya. Jangan biarkan Anda turun level. Seperti itu ya. Oke, dan kalau Anda ingin tahu apa itu dimensi 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi Aurora sering menjelaskan secara singkat, memang belum bikin videonya secara komplit ya. Kalau di channel langganan sudah pernah Aurora jelaskan, karena cukup riskan ya ini. Apalagi Aurora sendiri sekarang seperti yang Aurora bilang, Aurora belum bisa begitu masuk ke acara live, mungkin sebelum bulan 3 atau 4 Aurora agak sedikit untuk menarik diri di dalam channel live karena ada kesibukan yang amat sangat penting. Apalagi Aurora sendiri saat ini juga sering mengalami pertempuran yang begitu besar di dunia energi karena adanya sebuah siklus yang ingin mencoba memporak-porandakan keseimbangan yang ada di energi keseimbangan dunia. Jadi Aurora di sini ikut berpartisipasi. Jadi terkadang Aurora jadi nggak punya waktu untuk live karena takutnya cadangan energinya habis. Jadi Aurora lebih banyak harus menenangkan diri karena tugas kali ini itu benar-benar
besar kawan-kawan ya. Contoh supaya seimbang gitu loh, supaya negara kita tercinta ini nggak sampai seperti yang diinginkan oleh pihak-pihak yang nggak mau melihat negara tercinta kita maju gitu. Nah, di sini bukan hanya Aurora aja yang bertugas, tentu banyak yang lain juga. Dan di sini tentu salah satu di antara Anda bisa jadi juga harus bertugas dengan cara apa? Cobalah untuk banyak berdoa, mensupport teman-teman yang sedang berbuat positif, dan hindari sedikit untuk saling mengkritik supaya Anda tidak sampai cawan hitamnya yang ada di tubuh Anda itu terbuka. Karena kalau cawan hitam yang terbuka itu akan memudahkan energi negatif masuk. Yang tentu energi negatif akan menggerogoti aura positif kamu. Aura positif itu apa, Mbak? Aura positif itu energi yang memberikan signal keberkahan dan keberuntungan. Jadi ada signalnya. Ketika signal aura positif ini ya, itu berkibar banyak banget di tubuhmu, itu kayak memberi signal kepada para malaikat cahaya untuk datang. Karena berarti kamu orang yang berhak mendapatkan keberkahan. Tapi kalau karena perbuatan banyak mengkritik, menggosip, atau sedih yang keterlaluan tanpa ingat Tuhan, apalagi nggak ngerti meditasi cahaya ya, kemudian Anda membiarkan itu semua, itu Anda kayak memberikan label cawan hitam, yang dimana cawan hitam ini maka dengan sendirinya kubu-kubu kegelapan akan datang karena ngerasa kamu undang gitu loh ya. Jadi energi karmik di sini tetap adalah keseimbangan kamu di dalam menjaga emosional. Jangan mudah mengkritik, jangan mudah panas. Cobalah Anda memilah-milah mana yang baik dan gak untukmu. Dan mungkin dengan salah satunya sedikit menghindari terlalu banyak bersosialisasi. Itu lebih baik, karena semakin banyak bersosialisasi apalagi yang gak penting, itu akan semakin banyak biasanya perkataan-perkataan atau perbuatan orang yang gak enak. Apakah dengan tidak yang dimaksud mengurangi bersosialisasi berarti tidak bersosialisasi Mbak Ora? Ya enggak dong, tetap bersosialisasi tapi yang berguna-berguna aja. Dan sekiranya kamu harus berbincang dengan tetangga kamu, teman kamu misalnya, biasanya terlalu banyak bla-blibu, ya kali ini benar-benar yang dalam teori kewajaran. Kalau sekiranya udah mau diajak bergosip atau diajak suatu hal yang intinya kamu bertentangan dan tidak baik energinya, cobalah kamu memilah-milah untuk bisa segera mengakhiri perbincangan itu. Dan kalau dirasa nggak nyaman, mungkin bisa bikin alasan untuk sudah terlalu lama atau mungkin ada kerjaan gitu ya. Oke, kalau Anda ingin mempertajam intuisi, Anda juga bisa menyokong ibadah Anda dengan meditasi yoga jiwa, meditasi cahaya. Kalau Anda ingin tahu apa itu, silahkan simak di part 1, part 2. Kalau Anda ingin tahu apa itu ya, di live umum. Ya, supaya Anda bisa cakra mahkotanya supaya bisa aktif ya dengan izin Tuhan melalui meditasi itu. Sehingga Anda bisa menangkap signal-signal intuisi yang diberikan oleh Sang Pencipta lewat energi semesta. Misalnya Anda kok kali ini ngerasa nggak enak ya, biasanya ngobrol apa-apa sama dia enak, kok kali ini nggak enak. Nah, itu intuisi. Siapa tahu Anda diberitahu dari sana bahwa jangan terlalu ngobrol banyak lagi karena seseorang yang saat ini di hadapan kamu itu sudah nggak setulus kamu. Mungkin itu maksudnya. Akhirnya Anda bisa punya rasa nggak enak. Tapi Anda tidak boleh membenci, seperti itu aja ya. Jadi sekian dulu readingan ini, semoga bermanfaat untuk kamu. Dan di sini bukan untuk mendendam, bukan untuk jadi takut, tapi untuk waspada. Dan semoga untuk bisa jadi hiburan juga ya. Ingat, di sini nggak usah menyangka siapa orangnya, yang penting kita sendiri aja yang berusaha untuk waspada dan menjaga aura positif kita ya. Dan meditasi cahaya itu juga bisa Anda gunakan untuk menjaga pekerjaan Anda, bisa menjaga untuk orang-orang di keluarga Anda supaya tetap di dalam kedamaian, itu juga bisa. Tentu saja dengan izin Tuhan ya. Oke, sekian dulu readingan dari Aurora, semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang baik amin amin ya rabbal alamin, yang negatif semoga bisa dijadikan himbauan dan dijauhkan ya dari segala hal yang negatif, dan kita tetap dalam kasih sayang Tuhan apapun agama Anda. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam santun, salam damai ya. Sekian dulu, salam toleransi, bye bye.